Alhamdulillahi wasil fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidzawil iman wal ihsan. Al-ghaniyul ladzi lam tazal sa'ahibu judihi tasihhul khairati kulli waqtin wal awam. العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق الغد والحسبان وأشكر شكرا نتنال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طقى عليه الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به من الحق حتى الأط واستبان صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga masih diperkenankan untuk melaksanakan ibadah wajib ini di tempat ini, di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang mulia. Pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada diri sendiri, kepada keluarga, sahabat dan semua jamaah yang hadir pada hari ini untuk terus meningkatkan ketakwaan dan memantapkan keimanan kita kepada Allah, karena bekal yang bisa menyelamatkan manusia di akhirat nanti hanyalah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang berbahagia, tadi malam kita sudah merayakan yaitu nisfu Sa'ban. Kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu malam yang sangat agung, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban, atau dalam bahasa Arabnya nisfu Sya'ban. Pada malam itu hendaknya kita benar berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, baik dengan cara salat, berzikir, berdoa, dan beribadah-ibadah yang lain. Ibadah tidak harus baca Yasin,
Ibadah tidak harus membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Yang penting kita memberitahukan dan menampilkan karya besar kita melalui malaikat Jibril untuk dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada malam itu, yaitu tadi malam, Allah telah menyuruh malaikat pencatat takdir untuk memperbaharui catatan takdir kita. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah menjelaskan kepada Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam ditulisnya takdir-takdir manusia selama 1 tahun ke depan. An Aisyah anin Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadrina ma hadhihi al-laila? Qalat ma fiha ya Rasulullah? Faqala fiha ay yuktaba kulla maulud bani Adam fi hadhihi as-sanah wa fiha ay yaktuba kulla halikin min bani Adam fi hadhihi as-sanah wa fiha tarfa'u a'malahum wa fiha tanzilu arzaquhum. Yang artinya adalah dari Aisyah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, apakah kamu tahu ada apa gerangan di malam nisfu Sya'ban itu wahai Aisyah? Sayyidatuna Aisyah kembali bertanya, ada apa di dalamnya wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, di dalamnya ditulis semua anak yang dilahirkan dari keturunan Nabi Adam pada tahun ini. Pada malam itu ditulis semua orang yang celaka dari keturunan Nabi Adam pada tahun ini. Pada malam itu juga diangkat semua amal perbuatan mereka. Dan pada malam itu juga diturunkan rezeki mereka. Hadis riwayat Baihaqi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari jangan sia-siakan malam tersebut dengan membiarkannya lewat begitu saja tanpa ada manfaat dan keberkahan yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa dan bermohon kepada Allah agar diampuni segala dosa, digampangkan segala urusan, dimudahkan segala keinginan, dicatat sebagai tahun yang lebih berkah dari tahun-tahun kemarin. Tidak hanya itu, para jamaah Jumat sekalian, tadi malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya, kemudian memberikan ampunan kepada mereka, kecuali orang-orang yang menyekutukannya dan bermusuhan dengan saudaranya. Oleh karenanya, mari kita kuatkan iman dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk bisa mendapatkan ampunannya, dan jangan sampai di antara kita semua ada yang tidak akur, bertengkar, tidak saling tutur sapa, bahkan ada yang bermusuhan antara sesama. Sebab Allah tidak akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadli'u Allahu ala khalqihi lailatan nisfu min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw masyahilin." Yang artinya adalah Allah melihat kepada makhluknya pada malam tadi malam, yaitu bulan nisfu Sya'ban, maka dia memberikan ampunan pada semua makhluknya kecuali 2, orang yang menyekutukan Allah dan orang yang saling bermusuhan dengan saudara-saudaranya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minin rahimakumullah, selain menjadi malam catatan takdir selama 1 tahun dan malam ampunan dari Allah kepada semua hambanya yang beriman, malam nisfu Sa'ban tadi malam juga menjadi malam istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditakdirkan masuk ke dalam neraka, karena pada malam itu Allah mengangkat separuh umat Nabi Muhammad yang ada tersebut ke dalam surga, kemudian dipindah ke dalam surga, hal sebagaimana tersebut disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annan nabiyya kana jalisan fi tilkal laili fanazala alaihi Jibril faqala annallaha qad agtaqa minan nar nisfa ummatik. Diriwayatkan sungguh Nabi Muhammad sedang duduk pada suatu malam, yaitu pada malam nisfu Sa'ban, maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Oleh sebab itu, maka di berbagai tradisi, di berbagai media, di berbagai wilayah, antara masyarakat urban dan masyarakat pedesaan itu berbeda-beda. Barangkali kalau di Nangkaan karena lumayan segmentasi masyarakatnya itu adalah rasionalis, mengadakan acara nisfu Sa'ban itu dengan simpel dan praktis. Tetapi berbeda dengan orang-orang yang berada di wilayah pedesaan yang notabene-nya dihuni oleh segmentasi masyarakat tradisionalis. 1 hari, 2 hari, bahkan 3 hari sebelum nisfu Sa'ban, mereka sudah merepotkan dan menyibukkan diri untuk membuat aneka macam kue tradisional. Mereka sibuk, terutama ibu-ibu, menyiapkan makanan-makanan menu khas nisfu Sa'ban. Untuk apa? Untuk dihantarkan ke musola-musola, untuk dihantarkan ke masjid-masjid, untuk dihantarkan ke surau-surau. Lalu setiap satu keluarga membawa 1 nampan ditambah anak buahnya, yaitu 5 berkat sampai 10 berkat. Duduk bersama, berdoa, membaca Yasin, tahmid, tahlil, kemudian kalimat-kalimat thayyibah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin bahwa tadi malam dosa-dosa kita, walaupun mithla zabadil bahri, walaupun dosa kita ibaratnya seperti gelombang lautan, ghufira lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal, sesuai dengan hadis itu, maka separuh dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang di dadanya itu ada kalimat tauhid, sepanjang di jiwanya ada kalimat syahadat, sepanjang jiwanya itu ada selawat, maka separuh tadi malam itu mendapatkan dispensasi, mendapatkan diskon yang sudah kadung masuk neraka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Namun di balik itu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Bayangkan kalau misalkan satu keluarga 1 nampan, kemudian membawa 10 sampai 15 berkat. Dan tidak hanya itu, ada budaya ater-ater, mulai dari orang tua, keluarga, tetangga, warga sekitar. Kalau kita kumpulkan, kalau kita akumulasikan berapa berkat yang sudah terkumpul dalam rumah kita,
Bahkan rumah saya sekarang masih numpuk berkat sekarang. Oleh sebab itu saya bilang ke istri saya, tolong kue-kue dan masakan-masakan tolong berikan kepada orang lain sebelum basi. Tahu tidak? Coba kita sekali-kali menyapa umat di kalangan pedalaman. Usai acara-acara ritual keagamaan itu, tidak sedikit kue-kue basah itu berhamburan ada di jalan-jalan dibuang. Bahkan nasi-nasi itu kebai cangkaro. Nah itu tidak salah acara ritualnya. Jangan-jangan kita terlalu serius sehingga kita melampaui apa yang dilarang oleh agama, yaitu mubadzir, berlebih-lebihan. Alangkah baiknya kalau misalkan itu dipraktiskan. Tidak usah pakai kue basahan, ada biskuit, ada roti, bahkan kalau bisa pakai uang untuk anak yatim. Bahkan ada yang investasinya kecil tapi dampaknya besar, yaitu wakaf Al-Quran. Kita kumpul ke masjid, membawa satu nampan roti, berikan infak ke masjid, berikan Al-Quran untuk penghafal Al-Quran. Kalau itu sampai hafal ke jiwa anak kita, kemudian turun-temurun kepada cucu cicit kita, maka pahala kita itu walaupun satu Al-Quran, tetapi akan abadi hingga akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana